Halo sahabat, apa kabar sahabat Pal TV di rumah? Semoga selalu sehat, semangat, dan pastinya selalu dalam keadaan bahagia ya sahabat. Sahabat, senang sekali hari ini Kay kembali hadir menyapa sahabat semua dalam program Salam Sahabat. Program yang selalu mengajak sahabat berpetualang, menikmati tempat wisata, kuliner, dan bertemu dengan berbagai sosok inspiratif. Dan sahabat, di episode kali ini, Kay akan mengajak sahabat ke sebuah perjalanan yang sedikit berbeda. Bukan hanya soal wisata dan kuliner, tapi juga penuh kejutan. Karena Kay akan mencari satu sosok artis nasional yang masih dirahasiakan di awal perjalanan ini. Hai sahabat, kembali lagi bersama Kay di Salam Sahabat. Nah sahabat, jadi kegiatan Kay hari ini, Kay akan ke Palembang Indah Mall. Dan di sana Kay akan bertemu dengan seorang artis senior nasional nih sahabat. Jadi sahabat, artis ini pernah menjadi pemain Lenong Bocah dan juga sekalian menjadi babe-babe Betawi di berbagai sinetron di FGTV juga nih sahabat. Sahabat penasaran kan siapa sih artis ini yang Kay akan temuin? Dah sahabat, ikutin Kay terus ya. Cemon! Nah sahabat, hari ini Kay memulai perjalanan dari rumah menuju Palembang Indah Mall. Suasana perjalanan terasa penuh rasa penasaran. Siapa sebenarnya sosok artis yang akan ditemui hari ini? Nah sahabat, sekarang Kay sudah berada di Palembang Indah Mall dan Kay akan bertemu satu artis yang tadi nih sahabat. Tetapi di sini ada event yang sangat menarik dan menggugah selera sekali, yaitu ada namanya Icip Icip Fest. Di mana di sini banyak sekali beragam makanan nih sahabat. Dan kebetulan sekali artis yang kita akan temukan yang kita tunggu-tunggu tadi itu lagi membuka tenan jajanan yang sangat menarik nih sahabat. Sahabat, pasti penasaran kan siapa artis itu? Sebelum kita ketemu artis itu, kita akan bertemu dengan penyelenggaranya dulu untuk mencari tahu tentang event ini nih sahabat. Yuk sahabat, ikutin Kay terus, Cemon! Setibanya di lokasi, Kay langsung memasuki sebuah event kuliner yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu Icip Icip Fest. Sebuah festival jajanan viral dari Jakarta yang kini hadir di Palembang. Sahabat, begitu masuk ke area event, suasana langsung ramai dan sangat meriah. Aroma makanan dari berbagai tenan langsung menyambut Kay. Di sini, ternyata bukan hanya jajanan dari Jakarta saja sahabat, tetapi juga ada kuliner dari berbagai kota seperti Bali, Medan, dan tentu saja Palembang sendiri. Kay kemudian bertemu dengan Ko Romi selaku penyelenggara event Icip Icip Fest. Halo Koko. Halo. Halo Koko, sebelumnya kenalin Koko, saya Kay dari Salam Sahabat Koko. Oke. Koko, Kay pengen cari tahu nih tentang event ini. Boleh nggak Kok? Boleh. Jadi sebelumnya Kok boleh nggak perkenalkan untuk sahabat kita yang lagi nonton saat ini? Oke, selamat pagi semuanya. Saya dengan Romi selaku penyelenggara dari Icip Icip Fest, festival jajanan viral Jakarta yang ada di Palembang Indah Mall. Oke. Nah Kok, jadi kan di sini ada event yang namanya apa tadi Kok? Festival jajanan viral Jakarta. Oke, baik. Nah, di sini Kok dari berlangsung sampai kapan nih Kok? Event kita berlangsung dari tanggal 3 April sampai dengan tanggal 12 April. Hari ini terakhir ya. Oke. Nah Kok kalau untuk sebelumnya Kok ya, sebelum ada selain ada di PIM ini, ada nggak Kok event ini diselenggarain di tempat lain? Oke,
Event ini kita selenggarakan pertama kali di Jakarta, di Alam Sutera tepatnya, di bulan Oktober. Lalu kita lanjut di bulan Oktober akhir di Pekanbaru. Lalu kita lanjut lagi di Jambi, ke Bali, lalu kembali lagi ke Jakarta, dan sekarang kita di Palembang. Wow, jadi sudah kemana-mana ya kok ya event ini. Betul. Nah, kok. Jadi event ini nih lebih mengutamakan makanan kan kok ya. Di Betul. sini itu kan ada jajanan viral Jakarta nih kok. Betul. Apa ini jajanannya emang cuma tentang Jakarta doang? Apa yang lain-lain kok? Jadi konsepnya adalah Festival Jajanan Viral Jakarta ini adalah menggabungkan semua makanan-makanan Jakarta yang lagi trending. Tetapi tidak hanya Jakarta saja, bahkan kita bawa dari beberapa daerah juga. Jadi dari Bali, lalu kita bawa juga dari Semarang, kita bawa dari Surabaya, Medan, Pekanbaru, bahkan ada beberapa UMKM Palembang kita ajak juga di sini Oke, baik. bergabung. Di sini kan ada kasir ya kok ya? Ya. Nah, mereka itu bayar langsung ke tenannya apa di kasirnya kayak mana tuh? Jadi kalau misalnya customer yang mau belanja pakai cash, itu bisa langsung ke kasir untuk menukarkan dengan kartu. Tetapi apabila customer yang sudah punya QRIS bisa langsung ke tenannya masing-masing. Kedepannya kok, ada nggak kok rencana-rencana nih ngadain eventnya gitu? Oke, ke depan kita pasti akan jalan lagi. Kita akan jalan di beberapa kota rencananya, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, gitu ya. Kita akan keliling Indonesia, memperkenalkan kuliner-kuliner yang lagi trending di Jakarta ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oke, thank you ya Koko. Baik. Oke, izin lanjut Silakan. explore nih Kak ya. Silakan. Oke, terima kasih Koko. Terima kasih, Mari. Koromi menjelaskan bahwa festival ini menghadirkan berbagai makanan viral yang sedang tren dengan tujuan memperkenalkan kuliner lintas kota agar bisa dinikmati semua orang. Sahabat, setelah berbincang, Kay mulai berkeliling area festival untuk mencicipi berbagai jajanan menarik yang ada di sini. Sahabat, perjalanan kuliner Kay semakin seru. Dari kejauhan, Kay melihat satu makanan berbentuk unik seperti ikan kecil. Setelah didekati, ternyata makanan itu adalah bungeopang. Nah sahabat, Kay sudah top up nih untuk kita ekspor dan beli makanan dan mencoba makanan yang ada di sini nih sahabat. Tadi cara untuk proses pembayarannya kalau pakai cash itu di kasir nih sahabat, terus ditukar menjadi kartu. Kalau untuk seperti QRIS itu bisa langsung di tenannya nih sahabat. Jadi sahabat, kita akan langsung ekspor makanan-makanan yang menarik di sini nih sahabat. Yuk sahabat, ikutin Kay terus. Cemon. Wow sahabat, jadi di sini tuh selain makanan juga ada jajanan-jajanan viral yang dari Thailand tuh sahabat. Ada, terus juga ada makanan Korea nih sahabat di sini. Dan tidak lupanya tentunya ada makanan tradisional juga ya sahabat di sini. Dan Kay pengen mencoba itu kayak ada Korean food ya sahabat. Itu kayak ikan terus isinya ada mozzarella cheese-nya sahabat. Yuk sahabat, kita langsung cobain. Cemon. Wow sahabat,
di sini. Jadi di sini ada jualan Go Bunggeo Pang nih sahabat. Di mana di sini jualan kayak, tau nggak sih sahabat, yang ikan-ikan itu, kayak gue bentuknya yang ikan gitu. Us. Nih sahabat, lucu banget nih sahabat ikan-ikan kecilnya. Jadi Kak, ini yang mininya ya? Dan ini yang big. Boleh. Untuk rasanya ada apa aja ya Kak ya? Ada rasa coklat, vanila, kacang merah. Oke. Kalau untuk moza cheese-nya ada? Ada Boleh Kak, satu yang moza cheese-nya. satu paket, Satu paket isi berapa? isi 2. Boleh, satu paket. Wow, sahabat, jadi di sini Kay mencoba yang rasa moza cheese-nya nih sahabat. Dan di sini kalau yang mini-mininya itu tadi ada rasa apa aja Mas? Ada rasa coklat, vanila, kacang merah. Oke, jadi di sini ada rasa coklat, vanila dan kacang merah. Dan Kay memesan yang ada yang besarnya sahabat itu adalah moza cheese. Sahabat, Bungyeopan ini merupakan jajanan kaki lima populer dari Korea Selatan. Bentuknya ikan, dipanggang menggunakan cetakan besi seperti waffle sahabat. Dan di dalamnya bisa diisi berbagai varian rasa. Dan Kay memilih varian spesial yaitu mozzarella cheese. Proses pembuatannya juga sangat menarik sahabat. Adonan dituangkan ke cetakan panas, kemudian diisi keju mozzarella, lalu dipanggang hingga menghasilkan aroma yang menggoda. Jadi sahabat, di sini juga ada get one free kalau kita membeli yang 14 piece mininya nih sahabat. Kalau 3 itu dapat 1 juga berarti yang besar. Satuannya berapa nih? Kalau satunya yang coklat, vanila, kacang merah 30. Kalau yang moza satunya 40. 40, siap. Ada rasa apa aja tadi? Coklat, vanila, kacang merah. 2 coklat, 2 moza. Enggak. Oh, kalau moza beda lagi ya Mas? Beda. Ya udah 2 aja dulu. Gak apa-apa, 2 aja dulu deh. Oh, yang moza. Yang moza aja dulu. Masih. Terima kasih. Oke. Nah, sahabat, kita sudah dapat nih Bungyeopangnya. Di sini kita pesen satu varian yaitu yang moza cheese nih sahabat. Sahabat, kita langsung cobain ya. Kata kakaknya enak pas panas-panas nih sahabat. Soalnya bisa di cheese full. Nah sahabat, langsung saja kita cobain karena katanya lebih enak pas panas-panas nih sahabat. Yuk sahabat, kita cobain. Wow, rasanya itu manis asin sahabat. Wow. Di sini sahabat, yang rasa coklat, vanila atau kacang merah itu harganya 30.000 nih. Terus kalau yang untuk moza cheese-nya itu adalah 40.000. Dan Kay beli paketan nih sahabat. Jadi cuma 70.000 duanya. Dan sahabat, kita sekarang mau cari yang seger-seger nih. Dan Kay di sana ada melihat kayak ada minuman mangga gitu sahabat. Yuk sahabat, langsung saja kita ke sana. Ceman. Setelah menikmati Bungyeopang, Kay melanjutkan perjalanan mencari minuman segar. Dari kejauhan, terlihat sebuah tenan bernama Aroy Chingching Mo Drinks. Sahabat, ini adalah minuman teh dan jus khas Thailand yang terkenal dengan rasa segar dan pilihan menu yang beragam. Di sini apa nih Kak? Minuman apa nih Kak? Di sini ada minuman morning fresh Kak, ada minuman buah. Untuk varian rasanya ada apa aja nih? Untuk varian rasa kita ada Sunkist Orange, ada Leci, Strawberry Mojito, Mango, ada Longan, Cappuccino, Marquesa Amboy ini Kak best sellernya. Ada Blue Lemon juga, nanas. Oke, ini campurannya apa nih Mas? Ada Blue strawberry-nya Lemon ya? ini pakai air bunga telang dia Kak, air lemon sama bunga telang. Ini Marquesa Amboy best sellernya. Dia rasa Marquesa pakai Amboy sama jeruk sungkit. Oke, siap. Yang paling favorit nih Kak, yang Ya. mana nih biasa orang pilih? Best sellernya di sini sih ada Marquesa Amboy sama Sunkist Orange, ada Longan juga.
Boleh, boleh, boleh. Untuk harganya dari berapa ke berapa? Untuk harga semua rasa sama, dia one size Kak, 30.000 1 cup. Oke, siap. Boleh nih, tadi yang Markisa Kiambo yang paling ini ya? Iya, Yang paling sering. Boleh nih, satu. Boleh satu ya Kak? Kay pun memilih menu favorit yaitu Markisa Kiamboy. Setelah membeli minuman, Kay berbincang singkat dengan penjual. Are cincin. Udah dari kapan nih Kak di sini? Oh, kita di sini udah dari tanggal 2 tanggal 2. Oh, tanggal 2 sampai selesai ya? Sampai tanggal 12. Nah, ini hari terakhir kita di sini, Kak. Oke, siap. Pembayaran kartu ya? Boleh, Kak. Terima kasih. Ya. Wow, sahabat nih. Kita sudah mendapatkan, katanya ini juga sempat kemarin tuh viral ya. Ini Markisa Kiamboy. Kita sangat penasaran nih. Rasanya bagaimana? Sepertinya rasanya kayak asam-asam gitu ya sahabat. Kita cobain ya sahabat. Oke sahabat, tadi kita sudah beli minum dan juga sudah beli makanan ya sahabat. Dan kita akan mau cobain dulu nih minum. Katanya ini adalah Kiamboy ini sahabat. Jadi ini sahabat tadi udah kita tanya ini yang paling banyak sering dibeli orang nih sahabat yang varian ini. Kita langsung cobain ya sahabat. Ceman. Kayak kira ya sahabat rasanya itu akan asem banget. Rupanya manis sahabat. Seger banget sahabat. Tadi setelah kita makan yang panas-panas, langsung yang dingin-dingin yang seger-seger banget. Dan sahabat pasti tunggu-tungguin kan siapa sih artis yang mau kayak ketemuin ini. Dan kebetulan juga tadi kayak sebelumnya udah bilang nih, artisnya itu lagi buka tenan nih di sini sahabat. Dan sahabat, yuk kita akan ketemuin artis tersebut. Yuk, ceman sahabat. Sahabat, kini Kay kembali melangkah menuju area yang lebih spesial di dalam event Icip Icip Fest. Suasana mulai terasa berbeda, lebih ramai, dan penuh antusias pengunjung. Dan sahabat, inilah momen yang ditunggu-tunggu. Sosok artis nasional yang sejak awal menjadi misteri akhirnya terungkap. Beliau adalah Babe Harry The Pretest. Nah sahabat, jadi ini waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu bertemu artisnya Nih, Kak. yang kita bahas tadi nih, sahabat. Yuk sahabat, kita ketemu. Halo Babe. Halo Babe. Halo, hai. Jadi ini sahabat yang artis kita bahas tadi yaitu Babe Harry The Pretest. Yeay, oke. Nah jadi sahabat, kebetulan Babe lagi buka tenannya di sini Babe ya. Iya betul, saya lagi buka stand Boim Chicken namanya. Boim Chicken namanya. Dan di sini Boim Chicken tuh ada apa aja nih Babe? Di Boim Chicken kita jual 3 menu. Yang pertama ayam goreng Betawi, yang kedua pastel ayam, yang ketiga bubur ayam spesial. Bubur ayam spesial. Wow, jadi banyak ya Babe, bervarian ya makanan. Iya, tapi semuanya terbuat dari ayam. Oh, Iya. jadi tiga menu itu semuanya ayam. Ayam Karena kan Boim Chicken brandnya. Boim Chicken betul sekali ya Babe. Nah jadi Babe di sini udah dari sampai kapan nih Babe? Jadi ini kan jajanan viral Jakarta ini kan berlangsung dari tanggal 3 sampai 12 April ini. Tapi Babe baru sampai di sini di tanggal 5. Tanggal 5. Tanggal 5. Sampai sekarang nih udah di Palembang udah. Makan pempek, mukanya udah kayak pempek nggak sih? Oke, kayak mana nih Babe di Palembang?
Ada nggak yang menarik-menarik? Aduh, Palembang seru banget. Kemarin Babe diajak jalan-jalan ke Sungai Musi ya, ke Jembatan Ampera ya. Baru surprise banget lagi duduk ngeliatin Jembatan Ampera. Tiba-tiba kayak ada kereta melintas. Oh ternyata udah ada LRT. Palembang sekarang udah maju banget. Babe kesini kira-kira 8 tahun yang lalu, jadi belum ada kan LRT-nya kan. Jadi surprise, Palembang makin maju. Oke. Nah, Babe, di sini kan banyak sekali nih varian makanan di tenan Babe kan. Yang paling favorit nih, yang mana tuh Babe? Paling favorit adalah ayam goreng Betawi. Ayam goreng Betawi. Soalnya itu emang cukup unik. Biasanya kita kalau kalau ngerasain ayam goreng kan cuman gurih aja ya. Nah, kalau ini mix, ada gurihnya, ada sedikit manisnya. Oke. Gitu, tapi juga ada pedesnya dari sambalnya. Sambalnya sambal kacang lagi. Jadi kerasa bener ya Babe ya. Rich gitu loh kalau kata anak sekarang. Rich ya. Oke, pengen tanya-tanya nih. Babe itu seorang artis kan Babe? Ya, begitulah kira-kira. Oke, jadi Babe artis apa nih Babe? Saya mungkin lebih dikenal sebagai seorang komedian kali ya. Ya, jadi seorang komedian, tapi saya juga main sinetron juga gitu kan. Jadi ya lebih ke situ ya, jadi di dunia seni peran kali ya. Main sinetron apa tuh Babe? Sinetron saya yang pertama judulnya Inem Pelayan Seksi. Nah ini ternyata nggak nyangka masih banyak yang inget. Jadi kemarin saya jalan-jalan ke bawah jembatan, jembatan Ampera. Itu kan ada beberapa istilah pedagang dan sebagainya gitu ya. Itu pada manggilin saya Pak Broto, Pak Broto katanya gitu. Pak Broto itu adalah peran saya di Inem Pelayan Seksi. Seneng banget masih diingat. Iya, Babe. Jadi Babe udah dari kapan nih Babe? Jadi saya startnya sebenarnya, nah gini, sinetron tuh sebenarnya sebenarnya itu yang kedua yang saya lakukan. Sebelumnya saya dikenal pertama lewat serial Lenong Rumpi. Ya, betul. Di tahun 1991. Udah lama juga ya. Jadi pertama saya muncul di televisi namanya RCTI. Waktu itu stasiun RCTI. Jadi saya main Lenong Rumpi. Itu saya bikin sendiri grupnya. Kemudian saya menulis ceritanya juga gitu kan. Muncullah saya di Lenong Rumpi dan syukur alhamdulillah dari Lenong Rumpi itulah saya mulai dikenal. Babe, terakhir nih ya. Ya. Pengalaman Babe yang paling seru pas lagi syuting apa itu Babe? Apa bertemu teman-teman baru begitu? Pengalaman yang paling seru adalah proses menunggu. Proses menunggu lagi syuting. Jadi saya waktu itu jadi bintang tamu sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Gitu kan saya main tuh 3 episode tuh jadi bapaknya si enggak, saya jadi pamannya Kirun. Ya. Oh, Kirun tuh Ricky Harun ya. Ya. Jadi saya itu menunggu di mobil dari jam 4 sore. Ya dalam mobil nungguin ya. Krunya bakal datang. Dia bakal datang untuk menghampiri saya untuk syuting gitu ya. Jam 4 sore kan masih terang kan matahari kan. Ya saya nunggu dalam mobil nih. Tiba-tiba saya ngantuk dong, kan nunggu lama kan, lama saya tertidur. Pas diketok jendela untuk dipanggil untuk syuting, Pak, Mas, bangun, udah gelap, udah malam. Pas lihat jam 2 pagi, lumayan kan nunggunya? Lumayan. Nah, oke, boleh nih terakhir banget nih. Oke. Harapan Babe untuk Palembang, Babe, untuk kota Palembang, bagaimana Babe? Aduh, kamu kayaknya menyentuh pertanyaan yang bikin saya jadi rada serius dikit ya. Kalau untuk Palembang gitu, kemarin saya kan duduk di, lagi saya ngopi di Kopi 16 namanya ya, di jembatan itu ya, Ampera ya. Sungainya itu saya lihat istilahnya ini ya, banyak sampah ya kan, ada daun-daun apa itu, padahal kalau sungai itu dibikin bisa lebih bersih, itu pasti cantik sekali loh, indah sekali ya. Gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua,
ayolah kita kembali dong ke budaya Sumatera Selatan, Gending Sriwijaya, tari-tariannya yang indah-indah lebih disemarakan lagi ya, karena itu merupakan daya tarik yang tak ada duanya deh. Babe, terima kasih ya Babe sudah sharing-sharing ke kita tadi beberapa pengalaman Babe saat syuting, terus juga ada makanan tenan makanannya ya Babe. Terima kasih Babe. Sama-sama. Sahabat, Babe Harry de Pretes adalah seorang komedian senior Indonesia yang telah lama dikenal melalui berbagai sinetron, film, dan tentu saja yang paling melekat adalah penampilannya di Lenong Rumpi. Dan ternyata sahabat, beliau hadir langsung di event ini dengan membuka tenan kuliner bernama Boim Chicken. Kay pun langsung berbincang hangat dengan Babe Harry de Pretes. Suasana penuh canda khas seorang komedian senior membuat momen ini terasa sangat menyenangkan. Dan kejutan terjadi. Babe Harry de Pretes bahkan secara langsung membuatkan hidangan spesial untuk Kay. Setelah berbincang dan melihat Babe memasak, Kay pun berpamitan dengan Babe Harry de Pretes. Selanjutnya, Kay mencicipi menu andalan, yaitu ayam goreng Betawi dan bubur ayam spesial, racikan langsung dari Babe Harry de Pretes tadi. Oke. Terima kasih ya Babe. Sama-sama ya Kay, sukses juga buat kamu ya. Terima kasih banyak Babe. Ini kayak langsung cobain ya Babe. Oke, coba mudah-mudahan suka ya. Iya Babe, terima kasih Babe. Dadah. Dadah. Sahabat, langsung saja kita cobain makanan-makannya ini sahabat. Yuk sahabat, cemon. Wow. Kita langsung cobain ya sahabat. Yuk, cemon. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat, untuk rasa buburnya ini gurih, tetapi lebih rasa dominan keasinannya nih sahabat. Tapi nggak terlalu asin gitu sahabat, tapi dominannya lebih ke asin. Dan juga ada ayamnya tadi nih sahabat. Saya akan langsung coba bersama telur puyuhnya. Dan kita akan coba ayamnya dengan sambal yang disediain untuk ayam goreng Betawi. Wih, sahabat bisa lihat nih. Langsung saja kita cobain sahabat. Bismillah. Wow. Oke. Wow. Pas awalnya sahabat itu seperti ini, jujur menurut kayak sahabat, sambalnya itu pas awalnya seperti rasa tomat sahabat ya. Pas akhirnya baru nyerang bener di tenggorokan, itu pedes banget sahabat. Wow. Tetapi sahabat itu sangat kayak pengen lagi nih sahabat, rasanya itu sangat adiktif gitu loh sahabat. Sahabat, rasa hangat, gurih, dan penuh cita rasa khas benar-benar terasa dalam setiap suapan. Sahabat, perjalanan hari ini benar-benar penuh kejutan. Dari kuliner viral, minuman segar, hingga bertemu langsung dengan sosok artis nasional selama ini yang dirahasiakan. Sahabat, di balik semua perjalanan ini, Kay belajar satu hal, bahwa setiap perjalanan selalu punya cerita dan setiap cerita selalu punya kejutan yang tidak terduga. Terima kasih sudah menemani Kay dalam program Salam Sahabat hari ini, sahabat. Sahabat, terima kasih sudah menemani perjalanan Kay hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama Kay di Salam Sahabat. See ya!